Oh ya guys, aku mau bagi-bagi voucher Shopee nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Dita, dan di video aku kali ini aku mau ngebahas dua serum kesukaan aku, dua serum kecintaan aku, andalan aku, yaitu The Ordinary dan White Lab. Tapi di sini aku mau ngasih review perbandingan di antara keduanya. Jadi waktu itu ada beberapa di antara teman-teman yang pernah tanya sama aku, "Kak, The Ordinary sama White Lab tuh bagusan mana sih?" Nah, sebetulnya ini pertanyaan yang sangat sulit untuk aku jelasin. Kenapa? Karena tuh di antara kedua produk ini tuh punya kandungan yang masing-masing tuh ada kelebihannya gitu. Dan pastinya kedua produk ini juga punya standar kandungan masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi kalau ditanya bagusan yang mana tuh aku paling gimana ya, paling nggak bisa jawab, karena bagus atau enggaknya itu kan tergantung dari reaksi yang terjadi pada kulit kita gitu. Jadi nih, kalau misalkan bagus di aku, belum tentu reaksinya juga bagus di teman-teman. Balik lagi ke reaksi yang terjadi di kulit masing-masing orang gitu. Mungkin ada yang ternyata aku nggak apa-apa, baik-baik aja, nggak timbul jerawat. Tapi ada juga tuh teman-teman yang ngerasa, oh kok jadi ada jerawat gitu. Aku suka perhatiin juga nih pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Di sini aku mau kasih sedikit perbandingan di antara kedua produk ini ya. Nah, sebetulnya aku udah bahas secara detail apa sih serum White Lab Niacinamide, fungsinya, kandungannya, terus reaksinya bagaimana di aku. Begitu juga dengan The Ordinary. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi videonya di sini. Oke, The Ordinary, White Lab, dua-duanya punya kandungan niacinamide. Kalau si The Ordinary ada kandungan niacinamide 10% plus zinc 1%, kalau White Lab ada kandungan niacinamide 10% dan kolagen. Udah jelas banget kan, walaupun dua-duanya punya kandungan niacinamide, tapi di antara keduanya punya kandungan yang berbeda nih, yaitu si The Ordinary ada zincnya, si White Lab ada kolagennya. Si niacinamide ini tuh udah nggak asing banget ya di dunia perskincarean. Banyak juga kandungan-kandungan niacinamide yang dimasukin nih di skincare. Niacinamide ini adalah vitamin B3 yang punya beragam manfaat untuk kulit kita. Untuk fungsinya tuh sama-sama guys, itu untuk mencerahkan, mengurangi garis halus dan kerutan, menyamarkan noda hitam, noda bekas jerawat, terus melembabkan. Nah, tapi ada satu kandungan yang nggak ada di White Lab, tapi ada di The Ordinary. Yang ada di The Ordinary nggak ada di White Lab. Nah, kalau dilihat sekilas itu udah kelihatan jelas ada perbedaan ya. White Lab ini punya kolagen, The Ordinary punya zinc. Si zinc ini adalah fungsinya untuk mengontrol produksi minyak. Jadi kalau yang punya kulit berminyak cocok banget nih buat pakai The Ordinary, karena dia ada fungsi untuk mengontrol minyak berlebih. Nah, sedangkan untuk White Lab sendiri, dia ada kolagennya. Kolagen itu adalah fungsinya untuk meningkatkan elastisitas kulit. Nah, selanjutnya dari segi tekstur dan aroma, udah jelas berbeda banget sih. Kalau si White Lab ini teksturnya ringan, gel ya, terus cepat banget nyerapnya. Sedangkan kalau di Ordinary dia tuh teksturnya agak kental dan dia kayak butuh waktu untuk terserap gitu, butuh waktu untuk nyerapnya gitu. Untuk dari aroma ya, kalau si White Lab ini agak sedikit ada aromanya gitu, walaupun aromanya nggak terlalu wangi banget ya, jadi ya samar-samar. Kalau di Ordinary ini aromanya cukup unik sih guys. Aromanya dia nggak wangi ya, nggak wangi dan gimana ya, agak beraroma yang kurang enak. Jadi bukan wangi ya, cenderung kayak bau-bau kimia gitu, bau obat gitu. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi harga ya. Harga dari White Lab ini sendiri kan 75.000 ya. Kalau di Ordinary ini tuh range harganya tuh beda-beda gitu setiap toko, 150.000 ke atas lah, tapi yang jelas lebih murah White Lab dibanding di Ordinary. Nah, sekarang dari segi kualitasnya sama-sama bagus. Ini menurut aku ya, menurut aku berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan reaksi yang terjadi pada kulit aku ya. Jadi waktu pertama kali aku cobain itu kan di Ordinary nih,
Ini cukup bagus di kulit aku, cukup ngaruh di kulit aku yang saat itu ada jerawat ya. Jadi lagi proses ngilangin jerawat sama bekasnya. Dan serum ini cukup cepet buat ngilangin bekas jerawatnya. Tapi nggak bener-bener langsung pleng hilang gitu ya. Maksudnya ada sedikit tersamar lah gitu. Nah, sedangkan setelah aku nyobain di Ordinary, terus akhirnya aku cobain White Lab, reaksi yang aku rasain itu sama dengan si di Ordinary gitu. Jadi reaksinya sama-sama, tapi kalau dilihat dari segi harganya lebih murah White Lab. Dan akhirnya aku saat itu memutuskan untuk lanjut pakai White Lab. Walaupun aku juga pakai sih di Ordinary dengan varian yang lain, aku juga pakai. Cuma kalau misalkan dibandingin lagi dengan kualitas dan kecepatannya yang sama yang terjadi di kulit aku gitu, jadi aku putuskan untuk ya udah aku pilih yang harganya lebih murah, yang lebih ekonomis. Kesimpulannya adalah dua-duanya ini serum yang bagus menurut aku berdasarkan reaksi yang terjadi pada kulit aku. Ini serum sama-sama ngefek di kulit aku dan kecepatannya itu sama menurut aku ya. Tapi dari segi harga, White Lab ini lebih ekonomis, lebih murah gitu ya. Walaupun kecepatannya sama-sama, tapi ini yang versi yang lebih murahnya gitu. Kalau misalkan dari segi kenyamanannya, dua-duanya sama-sama nyaman di kulit aku. Dua-duanya sama-sama oke, sama-sama nggak ada masalah ya. Justru bekerja dengan baik di kulit aku. Nah, sekarang tergantung dari kondisi reaksi pada kulit masing-masing. Jadi nggak bisa ini bagus nih di aku, terus ternyata di teman-teman juga harusnya bagus, nggak bisa kayak gitu, karena pasti akan ada reaksi yang berbeda masing-masing kulit. Kalau misalkan saran aku buat teman-teman yang punya kulit berminyak, cocok banget buat pakai si di Ordinary ini karena dia ada kandungan zinc yang fungsinya itu untuk mengontrol produksi minyak. Aku tuh kadang kalau pakai sesuatu tuh aku lihat dulu gitu kondisi kulit aku. Gak selamanya kondisi kulit kita itu sama terus gitu. Kayak waktu pertama kali aku nyobain si di Ordinary ini, saat itu kulit aku lebih cenderung berminyak di T-zone. Nah, setelah aku pakai ini, kulit aku tuh jadi lumayan terkontrol berminyaknya gitu. Kalau untuk si White Lab sendiri, dia all skin type ya. Dia bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Tapi karena kandungan niacinamide-nya itu tinggi ya, 10%, ini juga tinggi sih 10%. Aku saranin untuk teman-teman yang baru cobain skincare yang ada kandungan niacinamide tinggi, yaitu 10% kayak gini, teman-teman coba pakainya tuh jangan langsung setiap hari. Ya, jadi misalnya teman-teman pakai pagi nih misalnya ya, pagi doang atau malam doang, itu coba pakainya ya 3 hari sekali gitu. Atau misalkan buat kulit yang sensitif takut langsung jerawatan, coba pakai seminggu sekali. Nah, nanti kalau misalkan reaksinya ternyata biasa-biasa aja, boleh ditingkatin lagi frekuensinya kayak gitu teman-teman. Jadi jangan langsung pakai setiap hari. Terus ada juga teman-teman yang tanya, Kak, White Lab tuh aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui atau enggak sih? Jadi menurutku, ya saranku teman-teman yang ibu hamil dan menyusui, lebih baik konsultasi lagi ke dokter obgyn dan dokter spesialis kulit. Ya, jadi jangan langsung memutuskan untuk pakai. Oke guys, kira-kira itu aja perbandingan yang bisa aku kasih antara White Lab dan The Ordinary. Semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman semua yang belum sempat aku replay pertanyaannya. Semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oh ya guys, aku mau bagi-bagi voucher Shopee nih guys. Caranya gampang banget, teman-teman langsung aja ke Instagram aku di Tadit PR, di follow Instagram aku, dipantengin instastorynya karena nanti aku akan update di instastory. Biasanya sih berupa tanya jawab gitu. Jadi teman-teman ngasih aku pertanyaan, nanti siapa-siapa yang paling cepat ngasih aku pertanyaan, aku langsung note, nanti aku DM ke teman-teman kode vouchernya. Thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan videonya, klik like-nya, yang belum subscribe, di subscribe, di share, di komen, kasih aku ide dan masukan kira-kira kalian mau aku bikin video tentang apa lagi, please komen di bawah. Di follow juga Instagram aku di Tadit PR dan dinyalain notifikasinya supaya kalau misalkan aku upload video baru kalian tahu. Bye bye, see you on my next video. Assalamualaikum.